Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Briliana Vitasari, merupakan mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 7. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial bertransaksi di Sekuritas Ajaib. Jadi, Sekuritas Ajaib itu merupakan salah satu layanan platform berinvestasi yang didirikan oleh Anderson Sumarli beserta rekan kerjanya yang berasal dari Thailand. Nah, dalam Sekuritas Ajaib ini disediakan investasi pada saham dan juga pada reksadana syariah. Dan di dalamnya juga terdiri dari saham syariah maupun non-syariah. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan dua tutorial. Yang pertama mengenai tutorial membeli reksadana pada Sekuritas Ajaib, dan yang kedua mengenai tutorial menarik saldo RDN pada Ajaib. Nah, untuk selengkapnya silakan menyimak videonya. Nah, langsung saja untuk tutorial yang pertama, yaitu membeli reksadana pada Sekuritas Ajaib. Langsung saja kita buka aplikasi Ajaibnya, kemudian masukkan nomor PIN Ajaib kalian. Dan setelah masuk ke beranda, tampilannya akan seperti ini, dimana pada beranda ini muncul total investasi yang selama ini kita lakukan. Kemudian ada buying power regular yang merupakan saldo dari akun Ajaib kita yang dimiliki saat ini. Kemudian ada fitur deposit yang mengarahkan kita untuk melakukan top up pada Sekuritas Ajaib dan juga untuk menarik saldo pada RDN Ajaib. Langsung saja kita klik pada kolom pencarian. Nah, pada kolom pencarian di sini tuh terdiri dari indeks, ada saham, dan juga ada aset kripto, serta ada reksadana. Nah, karena di sini tuh saya ingin membeli reksadana, jadi saya masuk ke kategori reksadana, kemudian memilih selengkapnya. Nah, di sini telah muncul beberapa jenis reksadana yang bisa kita lakukan investasi. Jadi sebelum itu reksadana berbeda dengan saham, di mana reksadana ini tidak memiliki jam kerja bursa. Jadi kita bisa membeli reksadana kapanpun, berbeda dengan saham. Saham di sini memiliki jam kerja bursa, itu mulai hari Senin sampai hari Jumat. Jadi hari Sabtu dan Minggu kita tidak bisa membeli investasi pada saham. Nah, kalau reksadana kita bisa membeli hari apapun. Pada tampilan reksadana di sini juga telah dikategorikan bahwa dia merupakan reksadana yang bersifat syariah. Kemudian ada yang bersifat indeks. Nah, di sini saya ingin membeli reksadana syariah. Salah satunya ada BNI AM, Dana Pendapatan Tetap Syariah. Nah, kita klik langsung. Pada reksadana ini dia memiliki retur pada 1 tahun itu terdiri dari 0,66%. Tapi sebelum membeli reksadana, langkah baiknya kita mengecek terlebih dahulu beberapa overview dari reksadana ini. Nah, sebelum itu kita beralih ke grafiknya. Grafik pada 1 bulan itu muncul seperti ini. Dia berada pada 1,487,2. Kemudian pada retur 3 bulan dia berada pada 1490. Dan retur pada 6 bulan itu dia berada di 1480, di antara dari 1490. Kemudian pada 1 tahun dia juga berada di 1940. Kemudian ada juga dari 3 tahun. Pada 3 tahun ini dia mengalami penaikan secara terus-menerus menjadi 1500. Dan dari di semua tahun ternyata reksadana ini memiliki kenaikan. Itu artinya reksadana ini merupakan reksadana yang baik untuk dilakukan investasi. Nah, pada reksadana ini kita cek bagian overview-nya. Pada retur 6 bulan itu dia terdiri dari 1,50%, kemudian retur 1 tahun sebanyak 0,66%,
Kemudian return pada 3 tahun yaitu 20,11%, sedangkan return di setiap tahunnya itu sebanyak 48,73%. Adapun biaya manajemennya itu maksimal 1,50% dan reksadana ini merupakan tipe pendapatan tetap. Adapun AUM-nya sebanyak 168,15B. Pada reksadana ini juga dicantumkan mengenai asetnya. Pada aset ini terdapat fixed income-nya sebanyak 80% sampai 100%. Kemudian ada equity sebanyak 0%, ada money market-nya sebanyak 0 sampai 20%. Kemudian kita beralih ke keterangan. Di sini ada ringkasan keterangan yang menyangkut pada reksadana ini, di mana pada reksadana ini terdapat manajer investasi dari PT BNI Asset Management. Kemudian bank kustodiannya itu berasal dari PT Bank DBS Indonesia. Di sini juga telah dicantumkan mengenai tingkat resiko, tipe reksadana sampai biaya manajemennya. Kemudian detailnya ada prospektusnya, teman-teman bisa lihat sendiri, dan juga ada fun fact sheet-nya, bisa diputar selengkapnya oleh teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk mengkalkulator investasi kita. Di sini investasinya itu minimal 10.000. Jadi, misalnya saya melakukan investasi sebanyak 10.000, kita bisa melihat dengan lama investasi selama 1 tahun itu sebanyak 120.479. Kemudian pada 3 tahun sebanyak 397.474 rupiah. Kemudian jika dikalkulasi pada 5 tahun itu sebanyak 707.000 rupiah. Kemudian pada 10 tahun sebanyak 1.542.342 rupiah. Di sini saya mencoba selama 1 tahun dan sebanyak investasi yang saya masukkan itu 10.000. Jadi di sini total investasi akhirnya sebanyak 120.479 rupiah. Itu artinya kita mengalami 20.479 keuntungan di setiap 1 tahunnya, dan ini merupakan pendapatan tetap. Jika dikalkulasi, dia bisa mengalami kenaikan. Misalnya kita kalkulator, kita melakukan investasi sebanyak 10.000, kemudian dikali 12 bulan sama dengan 120, dikali misalnya 3 tahun. Jadi hasilnya 360, kita kurang sebanyak, misalnya kita melakukan 3 tahun, di sini ada 397.474. Jadi keuntungan yang diperoleh itu kurang lebih 37.474 jika kita melakukan investasi dan pendapatannya selama 3 tahun. Namun di sini saya ingin melakukan investasi sebanyak 1 tahun saja. Kemudian di sini ada total investasinya 120.479. Returnnya sebanyak 1 tahun yaitu 0,66%. Jadi langsung saja saya tekan beli. Nah, di sini kita masukkan nominal belinya. Saya ingin membeli sebesar 10.000 rupiah. Jika kalian punya kode promo, kalian bisa masukkan, tapi kebetulan saya tidak memiliki, jadi langsung saja saya menggunakan metode pembayaran RDN. Setelah semuanya dimasukkan, kita tekan beli. Nah, di sini tampilkan kembali bahwa kita ingin melakukan pembelian reksadana. Di sini ada beberapa jumlah rincian pembayarannya. Kemudian saya tekan beli. Nah, transaksinya telah selesai. Kita bisa melihat transaksi di sini. Kemudian di sini muncul store ke BNI AMD Dana sebesar 10.000 rupiah. Jadi itulah tutorial membeli reksadana pada Sekuritas Ajaib.
teman-teman bisa mencoba sendiri melakukan reksadana, pembelian reksadana maupun saham pada Sekuritas Ajaib. Nah, setelah tutorial membeli reksadana pada Sekuritas Ajaib, selanjutnya mengenai tutorial menarik saldo pada RDN di Ajaib. Nah, untuk tutorial yang kedua yaitu cara menarik saldo RDN pada Sekuritas Ajaib. Langsung saja saya buka aplikasi Ajaib, kemudian saya masukkan nomor PIN Ajaib saya. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke tampilan beranda seperti ini. Pada tampilan beranda ini akan muncul total investasi sebesar Rp52.903. Kemudian saya memiliki buying power regular. Dalam artian saya memiliki saldo pada Sekuritas Ajaib saat ini sebesar Rp15.936. Kemudian ada tampilan deposit dan juga ada tampilan profil di bagian pojok kanan. Nah, untuk melakukan penarikan saldo kita bisa mengklik bagian profil. Nah, setelah itu di sini akan muncul beberapa keterangan-keterangan pada akun saya. Di sini terdapat saldo RDN sebesar Rp25.936. Namun sebelumnya saya telah melakukan pembelian reksadana sebesar Rp10.000 sehingga buying power saya tersisa Rp15.936. Itu artinya saldo saya yang tersisa saat ini sebesar Rp15.936. Nah, pada tampilan ini tuh terdapat 3 fitur, ada deposit, kemudian ada bagian tarik, kemudian ada pada riwayat transaksi. Nah, untuk melakukan penarikan saldo RDN pada Sekuritas Ajaib, kita bisa mengklik bagian tarik. Kemudian di sini ada 2 pilihan. Tentunya saya memiliki saldo RDN. Nah, pada penarikan saldo RDN ini akan muncul beberapa rincian-rincian yang bisa kita baca sebelum melakukan penarikan. Nah, di sini ada tarik dari RDN yang merupakan berasal dari Bank Permata sendiri yang akan ditransfer ke rekening saya pada Bank Rakyat Indonesia. Kemudian di sini ada jumlah penarikan yang bisa kita lakukan itu minimal Rp10.000. Nah, saldo saya sebesar Rp15.936. Itu artinya saya bisa melakukan penarikan hanya Rp10.000 saja. Nah, sebelum melakukan penarikan, di sini kita bisa membaca keterangan-keterangan penarikan saldo RDN sebelum melakukan penarikan. Nah, yang pertama itu ada tidak dapat melakukan penarikan saldo RDN pada pukul 21.30 hingga pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua, ada jumlah maksimal penarikan dana yang dapat dilakukan itu memperhitungkan kewajiban transaksi yang jatuh tempo pada T+0, T+1, dan T+2 serta open order dan biaya transaksi lainnya. Kemudian yang ketiga, penarikan ke bank selain Permata Bank akan dikenakan biaya LLG sebesar Rp2.500. Nah, ini untuk penarikan di bawah atau sama dengan Rp 100 juta atau RTGS sebesar Rp25.000. Nah, ini untuk penarikan di atas sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang keempat itu terdapat permintaan transfer menggunakan LLG yang dilakukan di atas jam kerja seperti 13.00 waktu Indonesia Barat atau di luar jam kerja bursa, itu akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. Nah, misalnya kita melakukan penarikan di hari Minggu. Hari Minggu itu bukan hari jam kerja bursa, jadi prosesnya akan dilanjutkan pada hari besok, yaitu hari Seninnya. Nah, misalnya di sini saya ingin melakukan jumlah penarikan sebesar Rp10.000. Saya langsung mengetik jumlah penarikannya. Nah, setelah itu kita bisa mengklik bagian lanjut. Nah, di sini terdapat rincian mengenai konfirmasi penarikan. Bisa dilihat sendiri, di sini jumlah penarikannya Rp10.000.
Nah, ini belum termasuk biaya transfer. Setelah konfirmasi, saldo akan ditransfer dalam 2 hari kerja. Karena kebetulan hari ini bukan jam kerja bursa, jadi akan dilakukan pada saat jam kerja bursa. Nah, di sini kita bisa mengklik saya paham. Setelah itu kita mengklik bagian konfirmasi. Nah, masukkan kembali nomor PIN kalian. Nah, permintaan penarikan telah dikirim. Itu artinya kita sudah melakukan penarikan atau transfer saldo RDN ke rekening yang telah terdaftar pada Ajaib ini. Nah, itu saja mengenai tutorial dari penarikan saldo RDN pada Sekuritas Ajaib. Nah, itulah tadi 2 tutorial transaksi pada Sekuritas Ajaib yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.